Ramadan dari Lokal UPB Bahasa Arab 38. Di sini saya akan memenuhi tugas UPB final. Yang pertama, Al-Mufradat fil Fasli. Toba Syirun, kapur tulis. Mistorotun, penggaris. Kasful Hudur, absen. Kolamun, pulpen. Lalu selanjutnya Al-Mufradatul Al-Utlah. Yang pertama Al-Hadiqatul Hayawanat, yang artinya kebun binatang. Yang kedua ada Qirodatun, monyet. Alatut taswir, kamera. Suratun, yang berarti gambar. Lalu yang selanjutnya ada Al-Mufradah fil Mihnah. Yang pertama ada Yabhasu, yang berarti memeriksa. Yang kedua Yatabahu, yang berarti memasak. Ada Yabni, membangun. Dan yang terakhir ada Yuslihu, yang berarti memperbaiki. Lalu yang selanjutnya ada materi tentang hiwar. Ya ahi, ma mihnatuk? Ana bawabun. Wa ma mihnatu abika? Abi kosalun. Wa amma anta fama mihnatuk? Ana tajirun abi'u al-adawatil madrasah. Hal tabi'uha fit dukan? Na'am, dukani Peshari Ahmad Yani. Hal abuka yastagilu fit tijarati aidan? La, huwa fallahun. Huwa yuhibbu az-zar'ah wa tarbiyatal mawashi. Aina yatawazzafu ahuka? Akhi yatawazzafu fi idarati su'unid diniyah. Idan huwa muwazzafun hukumiyyun. Naam, huwa muwazzafun hukumiyyun. Yang selanjutnya Al-Qira'ah An-Nasusani. Kana jarrahul qalbil masyhuru yuslihu sayyaratahu indal mekanikiyun. Kana al-mekanikiyun yuftahu muharriku sayyaratil jarrah wa yuhriju minha ba'dul asya'a wa yuslihul ba'dul akhar. Fama lal mekanikiyu 'ala at-tabib wa qala lahu atasmahu li bi an as'alaka su'alan. Fastaghraba at-tabib lit-talab wa qala lahu bihadar tafaddal bis-su'al. فقال الميكانيكي إنك تجري العملية على القلوب وأنا أيضا أجري الصيانة والتصليح والعملية على قلوب السيارة مثلك تماما. فلماذا تكسب أنت الكثير من الأموال بينما نحن مكسبون أقل منكم بكثير؟ فماذا الجراح على الأذن الميكانيكي وحماس بالهدوء حاول أن تقوم بذلك بدون أن توقف المحرك. Yang artinya, adapun seorang ahli bedah jantung yang terkenal memperbaiki mobilnya di mekanik, maka adapun seorang mekanik membuka mesin mobil punya si dokter ahli bedah dan mengeluarkan sebagian mesin yang ada dan memperbaiki sebagian yang lainnya. Maka seorang mekanik tadi mendekati si dokter ahli bedah. Maka mekanik berkata, apakah kamu memperbolehkan aku bertanya kepadamu? Maka terkejutlah si dokter ahli bedah tadi atas permintaan si mekanik. Maka si dokter tadi berkata kepada mekanik dengan hati-hati, silahkan ingin bertanya apa? Lalu seorang mekanik berkata, sesungguhnya kamu menjalankan operasi atas hati, dan aku juga mengerjakan perawatan, perbaikan-perbaikan, dan operasi-operasi atas hatinya mobil, persis seperti yang kamu lakukan. Maka mekanik tadi bertanya, maka kenapa engkau mendapatkan penghasilan lebih banyak, sedangkan hasil dari pekerjaan kami lebih sedikit dari kalian? Maka dokter ahli bedah mendekat ke mekanik dan mendekatkan mulutnya ke telinga si mekanik, kemudian membisikkan dengan perlahan. Maka menjawablah si dokter tadi, cobalah kamu mengerjakan pekerjaan semua itu dengan tanpa mematikan mesin.
Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dars 8, Mufrad, Tathniyah, dan Jamak. Di dalam bahasa Arab ada 3 jenis pembagian isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad, isim tathniyah, dan yang ketiga jamak atau juga disebut kata majemuk. Jadi yang disebut jamak bukan lebih dari 1, tetapi lebih dari 2. Kalau untuk 2 sendiri itu punya istilah khusus, yakni isim tathniyah. Kita akan bahas satu persatu pembagian isim berdasarkan jumlah di bawah ini. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad atau kata tunggal adalah asal dari seluruh bentuk. Artinya pada dasarnya seluruh kata nantinya akan merujuk pada isim mufrad ini. Tathniyah adalah perubahan dari mufrad. Kemudian jamak adalah versi jamak dari isim mufrad. Oleh karena itu, supaya mudah nanti ada kaidahnya atau rumusnya. Kata tunggal yang sering kita temui di dalam percakapan sehari-hari dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Qalamun, sebuah pulpen. Kitabun, sebuah buku. Muslimun, orang Islam atau seorang muslim. Muslimatun, seorang muslim tapi untuk wanita, yaitu disebut seorang muslimah. Mu'minun, seorang yang beriman. Mu'minatun, seorang yang beriman untuk wanita atau disebut mu'minah. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara yang mudzakkar dengan yang mu'annath dengan cara memberi ta' marbutohnya. Contoh untuk mudzakkar, muslimun. Dengan cara memberi ta' marbutoh menjadi muslimatun. Kata mu'minun, begitu ditambah ta' marbutoh menjadi mu'minatun. Sedangkan kata qalamun dan kata kitabun ini termasuk isim li ghairi aqil atau untuk sesuatu yang tidak berakal. Bahasa sederhananya ini adalah kata benda. Adapun muslimun, kemudian mu'minun ini termasuk lil aqil, artinya berakal. Nama-nama ini atau sifat-sifat ini digunakan untuk manusia. Kita perlu mengetahui adanya istilah lil aqil, ada pula kata-kata yang masuk ke li ghairi aqil, yakni kata-kata yang tidak berakal. Ini penting untuk bisa mengetahui rumus perubahan dari isim mufrad ke tathniyah dan jamak. Karena ada sedikit perbedaan antara perubahan dari isim mufrad ke jamak untuk lil aqil dan untuk li ghairi aqil. Insyaallah kita akan bahas kemudian. Yang kedua, isim tathniyah atau kata ganda. Rumus merubah dari isim mufrad ke tathniyah, alhamdulillah sangatlah mudah. Dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Apakah dia lil aqil maupun li ghairi aqil. Ada 2 cara untuk merubah isim mufrad ke tathniyah, yakni dengan menambah ani atau aini. Mari kita praktekkan dengan contoh yang sudah ada. Misalnya, qalamun. Ini mufrad. Kalau kita ingin merubah ke bentuk tathniyah, tambahkan ani di belakangnya. Menjadi qalamani. Artinya 2 buah pena. Atau bisa juga kita rubah menjadi qalamaini dengan menambah aini. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini. Kitabun ditambahkan ani di belakangnya menjadi kitabani atau ditambahkan aini di belakangnya menjadi kitabaini. Muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Dan alhamdulillah tidak ada perbedaan antara isim yang mudzakkar dengan mu'annath, semuanya sama ditambahkan ani atau aini. Lalu kapan kita menggunakan ani atau menggunakan aini? Ini insya Allah akan dibahas di ilmu nahwu. Yang ketiga, jamak. Berbeda dengan tathniyah, maka untuk jamak ini ada perbedaan untuk jamak lil aqil dan jamak lil ghairi aqil. Jamak lil aqil pada dasarnya ada 2, jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annath salim. Dan kalau untuk lil ghairi aqil, maksudnya kata benda, umumnya jamaknya adalah jamak taksir. Kita akan bahas satu persatu mulai dari jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Dari sisi ada 2 rumus. Pertama ditambahkan una dan yang kedua ditambahkan ina.
Ini hanya berlaku bagi mudzakkar, yakni untuk laki-laki, contohnya muslimun, seorang muslim. Kalau kita ingin mengatakan orang-orang muslim atau banyak, maka ditambahkan una menjadi muslimuna atau muslimina. Kemudian kita ambil contoh lagi, mu'minun atau seorang yang beriman. Kalau kita ingin membuat jamaknya, maka kita katakan mu'minun atau mu'minin dengan menambahkan una dan ina. Berikutnya jamak muannats salim. Rumusnya yaitu dengan menambah alif atau memanjangkan kata dan ditambah tak biasa. Ini hanya berlaku untuk muannats. Misalnya muslimatun. Kita panjangkan mimnya, kita ganti tak marbutoh dengan tak biasa atau tak tathnits menjadi muslimatun. Itu jamak muannats salim. Akan tetapi memang untuk membentuk jamak muannats salim paling mudah adalah kita rubah ke bentuk mudzakarnya. Misalnya mu'minatun. Mu'minatun ini kan mu'anas. Mudzakarnya adalah mu'minun. Jadi tinggal menambah atun menjadi mu'minatun. Ini lebih mudah. Berikutnya jamak taksir. Jamak taksir ini sesuai dengan namanya. Taksir artinya pecah-pecah. Dan jamak taksir ini pada dasarnya berlaku untuk isim li ghairil aqil, yakni kata benda. Jamak taksir ini tidak memiliki rumus. Lalu bagaimana kalau tidak ada rumusnya? Maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menghafal. Misalkan qalamun, jamak taksirnya adalah aqlamun. Kemudian kitabun, jamak taksirnya kutubun. Kita lihat antara aqlamun dengan kutubun sangat berbeda. Tidak ada persamaan rumus. Jika disamakan, kitabun menjadi kutubun dan qalamun harusnya menjadi qulumun. Tapi karena jamak taksir tidak memiliki rumus, maka jalan satu-satunya adalah dengan menghafal. Baik, itu tadi penjelasan tentang jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Namun selain peraturan dasar tersebut, ada pengecualian yang perlu diingat. Bahwa tidak semua isim li ghairil aqil atau kata benda, jamaknya adalah jamak taksir. Ada juga isim li ghairil aqil yang jamaknya jamak muannats salim, contohnya syajaratun atau pohon. Jamak taksirnya adalah asjarun, pohon-pohon. Dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim yaitu syajaratun. Kemudian contoh lain waraqatun, artinya daun. Jamak taksirnya adalah auraqun. Selain itu dia juga memiliki bentuk jamak muannats salim, waraqatun. Ini membuktikan bahwa isim li ghairi aqil tidak selamanya jamak taksir. Memang pada dasarnya kata yang memiliki ta marbutoh di belakangnya, maka jamaknya boleh kita rubah ke jamak muannats salim. Ini contoh penyimpangan dari kaidah dasar. Ada juga isim lil aqil yang jamaknya bukan hanya jamak mudzakkar salim, tetapi dia memiliki bentuk jamak lain. Contohnya talibun, seorang penuntut ilmu. Selain dia memiliki bentuk jamak mudzakkar salim, dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu tullabun. Begitu juga dengan contoh kata amilun, seorang pekerja. Jamak mudzakkar salimnya adalah amilun. Namun dia juga memiliki bentuk jamak taksir, yaitu ummalun, artinya pekerja-pekerja. Jadi itu adalah pengecualian yang harus diingat. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani dan ikhwati fillah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas contoh kalimat dari fi'il mudhari' dan fi'il madhi, yang mana telah tertulis di papan ini syaraba, ya. Syaraba artinya minum. Berarti kalau syaraba ini termasuk fi'il madhi, artinya syaraba di sini telah minum, berarti dia satu orang telah minum. Jika dicontohkan dalam satu kalimat, maka bisa kita tulis syaraba Ahmadu al-ma'a, yang artinya Ahmad telah minum air, ya. Sekali lagi, syaraba Ahmadu al-ma'a, Ahmad telah minum air. Sekali lagi, Anda harus menghafalkan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari' per kata yang sesuai dengan dhamirnya. Yaitu di video sebelum ini kita sudah membahas kalau fi'il madhi itu syaraba
dia satu orang laki-laki telah minum. Syaraba, dia dua orang laki-laki telah minum. Syarabu, mereka laki-laki telah minum, dan seterusnya. Kalau kita pakai bahasa Arabnya, maka kita harus menghafalkan syaraba, syaraba, syarabu, syarabat, syarabata, syarabana, syarabata, syarabatuma, syarabatum, syarabati, syarabatuma, syarabatunna, syarabatu, syarabana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yashrabu. Yashrabu di sini artinya fi'il mudhari', yaitu sedang atau akan, yaitu seseorang sedang atau akan minum. Berarti jika kita kompilasikan di sebuah kalimat, maka Ahmadu yashrabul ma'a, artinya Ahmad sedang minum air, atau Ahmad akan minum air. Begitu juga dengan fi'il mudhari', kita harus hafalkan urutan dari kalimat-kalimat fi'il mudhari' itu sendiri, yang mana sudah kita sebutkan di video sebelum ini. Kalimat itu yashrabu, dia satu orang laki-laki akan atau sedang minum. Yashrabani, dia dua orang laki-laki sedang atau akan minum. Yashrabuna, mereka laki-laki sedang atau akan minum, dan seterusnya. Berarti kalau kita hafalkan secara pelan-pelan, yashrabu, yashrabani, yashrabuna, tashrabu, tashrabani, yashrabna, tashrabu, tashrabani, tashrabuna, tashrabina, tashrabani, tashrabna, ashrabu, nashrabu. Mari kita akan membahas lebih lengkap lagi setelah kalimat-kalimat ini, yaitu dengan kata-kata sambung. Ikhwani dan ikhwati fillah, di depan sudah tertulis 4 kalimat dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. 2 contoh di sini adalah fi'il madhi. 2 contoh yang di akhir ini adalah contoh dari fi'il mudhari'. Mari kita bahas dari nomor 1. Hal dhahaba ila tabib, apakah dia? Nah, dari kata dhahaba ini kita bisa mengartikan apakah dia satu orang laki-laki telah pergi ke dokter. Hal, apakah dhahaba, dia satu orang laki-laki pergi ila ke at-tabib, dokter. Kalau kita ingin merubahnya menjadi apakah kamu laki-laki telah pergi ke dokter, maka kita rubah menjadi hal dhahabta ila tabib, apakah kamu telah pergi ke dokter. Jadi hadirin hadirat, ikhwan dan ikhwati fillah, kita tidak perlu menyebutkan nama di sini. Mungkin ada yang bernama Abdullah, atau mungkin bernama Ammar, atau mungkin bernama Muhammad, atau mungkin bernama Uday, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak usah memborosi kalimat dalam berbicara bahasa Arab ini dengan mengucapkan hal dhahaba Ammar ila tabib. Tidak perlu, itu pemborosan kalimat. Akan tetapi boleh saja kita menambahi kalimat itu. Kalau kita tidak menuliskan kalimat atau nama seseorang tersebut, juga sudah termasuk kalimat yang benar atau kalimat yang sahih. Lalu yang nomor 2, safaro ila Surabaya. Safaro, dia satu orang laki-laki pergi ila ke Surabaya, yaitu kota Surabaya. Kalau seseorang ingin menanyakan hal apakah kamu telah pergi ke kota Surabaya, maka dirubah menjadi kalimat hal safarta ila Surabaya. Apakah kamu satu orang laki-laki pergi ke Surabaya? Dan selanjutnya, maka ketika kita sudah menghafal fi'il madhi mulai dari safaro, safaro, safaru, dan seterusnya sampai akhir, maka kita bisa mengaplikasikan hafalan kita tadi ke muhadatsah atau percakapan dengan seseorang. Lalu yang ketiga di sini adalah contoh dari fi'il mudhari', tamshutu, artinya dia satu orang wanita sedang atau akan menyisir sya'roha, rambutnya. Ha di sini adalah kalimat sambung. Ha adalah kalimat sambung
yang berarti ini artinya dia, yaitu dia satu orang perempuan. Ya. Hal tanshutu sya'raha bil musdi. Dia satu orang perempuan sedang menyisir rambutnya dengan sisir. Lalu yang keempat di sini yahliku lihyatahu. Ini juga fi'il mudhari'. Yahliku artinya dia, satu orang laki-laki sedang mencukur lihyatahu, mencukur lihyah, jenggotnya. Hu di sini artinya kata sambung. Hu berarti huwa, yaitu artinya dia satu orang laki-laki.